Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, suami saya, Gus Nur, adalah warga negara yang baik. Hanya satu pertanggungjawabannya di pengadilan. Mau di pengadilan manusia, mau di pengadilan Allah. Karena jelas apa yang diucapkan oleh Gus Nur, Sugeng Nur Harja adalah fitnah. Aneh, kalau sudah ikhlas, sudah ridho menjalani takdir ini, ya sudah diam, gak usah banyak bacot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya ada informasi tentang masih tetap saja istri Sugeng Nur menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Sugeng Nur Harja adalah sebuah kebenaran dan hukum yang menjeratnya adalah kezoliman. Ini istrinya masih belum juga sadar bahwa apa yang dilakukan, diperbuat oleh suaminya adalah sebuah kesalahan. Apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh suaminya adalah kekeliruan. Dan banyak sekali ucapan Sugeng Nur Harja yang provokatif, sehingga kemudian menjadi memecahkan umat Indonesia, khususnya agama Islam. Dan kejadian kemarin menjadi bukti bahwa Sugeng Nur Harja memang pantas dijebloskan ke dalam penjara akibat ucapannya. Mari kita lihat nih, kita lihat sama-sama apa yang diucapkan pembelaan oleh istrinya. Sebetulnya dulu juga sudah sering dilakukan pembelaan, tapi setelah kemudian sekian lama tidak bersuara, akhirnya istrinya bersuara kembali. Mari kita dengarkan sama-sama apa suara hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hakim dan Bapak Jaksa di tempat. Semoga Bapak Hakim dan Bapak Jaksa sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali, saya sampaikan salam silaturahim dan salam kenal. Saya istrinya Gus Nur. Saya membuat video ini, surat terbuka ini, sebagai pelengkap ikhtiar. Di samping secara resmi sudah dilakukan oleh kuasa hukum suami saya, yaitu Gus Nur. Mohon maaf dan maafkan kami kalau video ini ada yang salah karena berbagai alasan, sehingga saya tidak bisa hadir secara langsung menghadap baik kepada Bapak Hakim maupun Bapak Jaksa. Siap, Pak Haji. Bapak Hakim dan Bapak Jaksa yang dimuliakan Amin. Allah. Secara singkat ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, suami saya, Gus Nur, adalah warga negara yang baik, taat hukum, disiplin waktu. Jadi pengalaman sidang waktu di Palu dan Surabaya, jika jam sidangnya misalkan jam 9, itu Abi pasti sudah berada di pengadilan jam 8, paling lambat setengah 9. Sangat disiplin sekali dengan waktu. Gus Nur juga sangat dibutuhkan banyak umat atau rakyat. Termasuk juga santri-santri di pesantren kami. Gus Nur punya pesantren tahfidz Quran di Palu dengan santri kurang lebih 200, dan santri semuanya digratiskan. Biaya hidup dan ngaji para pengajarnya total dibiayai oleh Gus Nur secara pribadi. Gus Nur juga sedang menjalankan program bangun 1000 masjid dan rumah fakir miskin di seluruh Indonesia yang terdampak bencana alam. Dan saat ini sudah sekitar 89 masjid, madrasah dan rumah fakir miskin, baik itu dibangun total maupun direnovasi. Intinya Gus Nur bukan koruptor, bukan kriminal. Kehadirannya sangat dibutuhkan banyak umat
rakyat, dan lebih khusus para santri-santri. Kemudian yang kedua, Bapak Hakim dan Bapak Jaksa. Kasus atau pasal yang dikenakan kepada suami saya ini sudah disidangkan, bahkan sudah divonis, yaitu di Palu dan di Surabaya. Kasusnya sama, pasalnya sama, pelapornya juga sama, yaitu Ansor, Banser. Ini semua sebenarnya tidak lepas dari unsur politik. Karena memang suami saya dikenal sangat kritis dalam menyuarakan kebenaran. Sehingga sangat terasa sekali kalau dipaksakan untuk ditangkap, dicarikan pasal-pasal. Tapi itu semua tidak menjadi masalah. Kalau tidak menjadi masalah, diam. Insya Allah, Gus Nur, suami saya, sudah ridho, sudah ikhlas menjalani takdir ini. Aneh kalau sudah ikhlas, sudah ridho menjalani takdir ini, ya sudah diam, gak usah banyak bacot, kan gitu. Kalau banyak bicara berarti ya udah Anda tidak ridho dan tidak ikhlas menjalani hukuman Anda, hukuman suami Anda itu ya tinggal jujur aja. Lanjut ya. Dan kami yakin kami tidak bersalah. Nah ini masih ngelak saja, masih tidak mengakui. Yang aja. terakhir, Pak Hakim dan Pak Jaksa yang dimuliakan Allah, kami merasa sangat dizalimi dan sangat dirugikan, baik moral maupun material, bahkan lahir dan batin. Kasus yang di Surabaya dan di Palu, Gus Nur dipanggil dulu sebagai saksi, lalu dipanggil lagi sebagai tersangka, lalu disidang, kemudian divonis. Proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Tapi yang sekarang ini benar-benar zalim, sangat zalim sekali. Jadi Gus Nur dilaporkan, selang sehari atau 2 hari, Gus Nur langsung ditangkap tengah malam, sekitar pukul 12:30 malam di rumah kami di Malang. Rumah digeledah, laptop, semua HP suami saya juga ikut disita. Katanya sih sebagai barang bukti. Dan malam itu juga Gus Dur langsung dibawa ke Jakarta via darat. Malang Jakarta via darat. Sekitar pukul 11 siang sampai di Mabes Jakarta. Pukul 3 sore baru disidik dan pukul 12 malam langsung ditahan. Sampai detik ini kurang lebih hampir 3 bulan suami saya masih juga ditahan di Mabes Jakarta sana. 4 kali kami ajukan surat penangguhan penahanan dengan jaminan keluarga, 100 tokoh dan ulama, keluarga Bapak Amin Rais, bahkan ada penjamin juga dari Bapak Habibur Rahman, anggota DPR RI. Tapi dijawab pun tidak. Sampai detik ini Gus Nur belum bertemu dengan keluarga dan anak-anak. Ini sungguh zalim. Kami, keluarga atau Gus Nur, minta ditangguhkan penahanannya hanya semata-mata supaya Gus Nur bisa menata belanja, ekonomi, nasib santri-santri di pesantren, dan tanggung jawabnya Gus Nur yang lainnya. Tidak ada maksud melarikan diri dan lain-lain, tidak. Karena Gus Nur bukanlah seorang pengecut. Jadi Bapak Hakim dan Bapak Jaksa yang dimuliakan Allah, maka kabulkanlah penangguhan penahanan Gus Nur atau suami saya. Terlalu banyak dan besar tanggung jawab Gus Nur. Apalagi kalau nantinya jadi sidang, tentu hal itu sangat membutuhkan banyak sekali akomodasi dan lain-lain. Kasihan para santri, kasihan umat,
kasihan rakyat yang masih menunggu bantuan Gus Nur. Jadi untuk semua kegiatannya Abi, kegiatannya Gus Nur, bisa Bapak Hakim dan Bapak Jaksa lihat di channel YouTube resmi kami yang sekarang juga sudah disita, nama channelnya Munjat Channel. Jadi demikian Bapak Hakim dan Bapak Jaksa, yang semoga Bapak Hakim dan Bapak Jaksa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, sebenarnya Gus Nur ini juga sering difitnah, bahkan dihancurkan nama baiknya. Pagi, siang, malam di media sosial. Banyak sekali Abi dihancurkan nama baiknya. Dan Gus Nur mencoba juga membuat laporan di Polda Palu dan juga Polda Jatim lengkap dengan barang bukti. Tapi sampai saat ini hampir 2 tahun yang di Palu dan sudah 1 tahun yang di Polda Jatim, sampai detik ini tidak diproses atau slow respon. Dan sebenarnya kalau mau objektif ya, di samping juga Gus Nur selalu difitnah, Gus Nur juga sering dirugikan secara nyata dan langsung, real. Misalnya ya, 2 kali beli tanah untuk membangun pesantren, sudah di DP, bahkan ada yang sudah dibayar lunas. Biaya dan waktu sudah banyak dikeluarkan untuk membangun pesantren itu. Tiba-tiba dipersekusi, direcokin, diganggu, sehingga batal pembangunan pesantrennya. Baik yang di Turen Malang dan yang di Besuki. Silakan lihat di Munjat Channel. Tapi Gus Nur tidak membuat laporan polisi, padahal sudah jelas dampak kerugiannya. Abi tidak membuat laporan itu. Jadi sudah sangat jelas sebenarnya banyak ketimpangan di sini yang terjadi. Dan benar-benar tidak adil dengan apa yang diperlakukan kepada suami saya, Gus Nur. Gus Nur dilaporkan, ya, langsung diproses, langsung ditangkap, langsung status tersangka, dan langsung ditahan. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Jadi mungkin demikianlah Bapak Hakim dan Bapak Jaksa, suara hati kami, suara hati sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai bentuk dalam mencari keadilan. Semoga Bapak Hakim dan Bapak Jaksa bisa memberikan keadilan seadil-adilnya kepada kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak Hakim dan Bapak Jaksa, semua jamaah dimanapun berada, semuanya saudara-saudara yang masih satu resonansi, yang masih satu visi misi, yang masih berada pada garis yang lurus, yang masih tetap istiqomah, ayo semuanya. Mari bersama kita tegakkan hukum dan kita jaga kesatuan negara ini. Mari kita laksanakan sidangnya Gus Nur sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi tolong berikan juga apa yang menjadi hak-haknya Gus Nur. Sungguh tidak manusiawi. Langsung tersangka, langsung ditahan, padahal belum terbukti bersalah dan belum tentu bersalah. Ditahan 2 bulan lebih, tidak boleh ketemu dengan keluarga. Dan dalam menjalani sidang nanti, Gus Nur pastinya juga perlu melakukan persiapan-persiapan, baik itu moral ataupun materi. Jadi tidak adil dan tidak fair kalau Gus Nur ditahan terus begini. Tidak adil, ya. Ayo kita ketemu di pengadilan. Ketemu di pengadilan ya. Laksanakan sidang dengan penuh ridho Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai berjumpa kelak di pengadilan Allah di akhirat, insyaallah. Insyaallah, saudara ya. Semoga video ini sampai ke Pak Hakim dan Pak Jaksa. Semoga itu harapan kami.
Bapak Hakim dan Bapak Jaksa dan Bapak Polisi yang ikut andil dalam penangkapan Abi. Semoga video ini sampai kepada Anda semua, didengarkan dan disaksikan video ini. Semoga saja sampai dan bisa menjadi perenungan demi datangnya keadilan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Anda sekalian? Saya malas menanggapinya, malas banget menanggapinya. Tapi ya kalau nonton ya pengen sih. Sedih juga ya, sedikit-sedikit, tapi tetap ada jiwa masih tidak sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Nur Sugik-Nur itu sangat menyakiti banyak umat. Kalau klaimnya ini umat ya, umat Islam, umat Nahdien, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan tuh omongan. Hanya satu pertanggungjawabannya di pengadilan, mau di pengadilan manusia, mau di pengadilan Allah. Karena jelas apa yang diucapkan oleh Gus Nur Sugik-Nur Raharja adalah fitnah kepada NU. Ya, silahkan nikmati penjara untuk saat ini Bapak Sugik-Nur Raharja yang terhormat, dan keluarganya mohon untuk bisa bersabar. Ujian sedang menimpa kalian sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat dan tidak sembarangan di dalam berucap dan berbicara. Pada akhirnya akan menyesal seperti Gus Nur dan keluarga. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.